Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun, itu kata buku pelajaran sejarah dari zaman dulu. Dan pandangan ini dibentuk sejarawan kolonial asal Belanda sendiri. Ternyata itu cuma mitos. Hitungan dimulai dari kedatangan Cornelis de Houtman ke Banten pada 1595. Padahal de Houtman datang untuk melakukan penjajakan, VOC sendiri baru menguasai Jakarta 1619 dan Maluku 1630. Daerah lain masih merdeka dan ditaklukkan Belanda belakangan. Bahkan Aceh dan Bali masih berjuang hingga awal abad ke-20. Jangan bergerak. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Devi dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Saya Presentasi, di mana judul presentasi saya saat ini adalah Indonesia pada masa VOC. Nah, VOC itu adalah Verenigde Oost-Indisch Company, adalah perusahaan dagang Belanda yang beroperasi di Asia termasuk Indonesia pada abad ke-17 dan ke-18 Masehi. VOC didirikan pada tahun 1602. Di Indonesia ini tujuannya itu untuk berdagang, khususnya itu di Maluku. Kepulauan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada untuk dijadikan sebagai bahan obat-obatan dan lain sebagainya. Nah, kedatangan Belanda atau VOC di Hindia Belanda ini ke Indonesia memiliki latar belakang yang kompleks. Pada abad ke-16, Belanda tiba di Indonesia dengan tujuan awal untuk berdagang. Mereka kemudian membentuk VOC dan membuat posko perdagangan. Dan selain itu, penjajahan Belanda datang ke Indonesia itu bukan hanya berdagang, dan mereka memiliki tujuan seperti politik dan militer. Selanjutnya ada latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama ada perkembangan merkantilisme, perjuangan rakyat di berbagai daerah dalam menentang imperialisme dan kolonialisme. Yang pertama ada perlawanan terhadap Portugis, yang dimana perlawanan oleh Ternate yang berada di Maluku diawali oleh perlawanan Dajalo dari Ternate dengan bantuan kerajaan Ternate dan Bacan. Ternate dan perlawanan Demak akibat domisi Portugis di Malaka telah mendesak dan merugikan kegiatan perdagangan orang-orang Islam. Oleh karena itu, Sultan Demak El Fatah mengirim pasukannya di bawah Fatih Yunus untuk menyerang 15 Portugis di Malaka. Selanjutnya ada perlawanan Aceh. Nah, di Aceh, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yang dimana pada tahun 1607 sampai 1639, armada kekuatan Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan. Gimana ya? Sedari banyaknya negara yang menjajah kita, kenapa? Pasti timbul pertanyaan kan? Kenapa kita tidak belajar dari pengalaman dari berbagai negara yang menjajah kita? Belanda, Portugis, Spanyol, itu kan pertanyaan. Ya itulah orang Aceh. Orang Aceh itu identik dengan hati yang baik. Tetapi ketika orang itu sudah disakiti, orang itu tidak mau membiarkan hal itu terjadi lagi. Cuman karena orang Aceh tadi itu memang sedikit baik itu sama orang lain, dah dianggap baik selamanya. Ada juga para di penjajahan Belanda dulu, dia itu memang alim kali gitu kan, sampai dia ikut penggajian. Ternyata di balik itu dia mengkhianat. Ternyata dia itu
orang dari Belanda untuk mengikuti apa tujuan orang kita tadi untuk meneliti mereka. Mereka meneliti kita bagaimana taktik kita untuk menaklukkan Belanda. Ternyata dia itu sebagai pengkhianat. Ada VOC, tindakan VOC yang sombong dan sewenang-wenang menyebabkan perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Walaupun beberapa upaya mengusir Belanda dari Indonesia belum berhasil, namun perjuangan ini akan menjadi inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia masa selanjutnya dalam mengusir penjajahan. Posko perdagangan, dan selain itu penjajahan Belanda datang ke Indonesia itu bukan hanya berdagang, dan mereka memiliki tujuan seperti politik dan militer. Mereka memang kesini untuk mengambil rempah-rempah, tetapi mereka kesini itu istilahnya apa ya, memberikan kita pekerjaan. Selain dari itu mereka menyuruh kita untuk menanam paksa. Jadi gaji kita tuh tidak dibayari sesuai dengan yang telah diperjanjikan pertama kita masuk awal bekerja tersebut. The last